Di video ini, saya akan memperkenalkan apa itu Pesona Edu A-Class. Pesona Edu A-Class sebenarnya adalah sebuah learning content management system yang diisi dengan learning resources atau konten-konten berkualitas untuk membuat proses belajar mengajar lebih mudah dan menyenangkan. Salah satu dari tipe kontennya adalah buku digital interaktif yang sudah dibahas di video sebelumnya. Bagaimana caranya mengakses buku digital interaktif dari platform ini? Mudah saja. Ya, jadi guru atau siswa tinggal mengklik saja link PE Reader online ini. Lalu nanti player bukunya akan muncul seperti ini. Nah, di sini bisa dilihat banyak buku-buku yang bisa dipilih dan dibuka nantinya. Adalah contoh-contoh bukunya. Ini sesuai dengan yang sudah saya tunjukkan di video sebelumnya tentang buku digital interaktif. Selain dari kontennya, ada beberapa fitur penting lain di dalam platform ini. Dari sisi toolsnya, ada learning activities serta collaborative activities yang bisa digunakan oleh guru untuk memberikan tugas atau memulai diskusi dengan siswa. Berikutnya, yang akan saya bahas adalah learning activities. Learning activities ini merupakan sebuah aktivitas pembelajaran di mana guru nanti bisa memberikan soal-soal kepada siswa. Untuk tipenya sendiri, ada 17 tipe soal yang bisa diberikan oleh guru kepada siswa. Contohnya adalah seperti ini. Ada multiple choice questions, misalnya pilihan ganda, multiple response, matching, free response, dan seterusnya. Jadi ini adalah contoh cara membuatnya dari sisi guru. Jadi bisa dilihat, ini adalah deskripsi yang sudah saya buat. Dan misalnya ini adalah untuk pilihan ganda. Jadi tinggal saya taruh pertanyaannya di sini. Pilihan-pilihannya. Nah, tentu saja nanti ada kunci jawabannya. Dan di sini ada opsi untuk menilai penilaian otomatis atau automatic marking. Nah, karena pilihan ganda ini sendiri, kunci jawaban yang benar itu pasti ada satu. Jadi ini bisa dinilai secara otomatis. Ada beberapa tipe aktivitas yang bisa dinilai secara otomatis. Dan ada beberapa aktivitas yang tidak bisa dinilai secara otomatis, jadi harus dinilai secara manual. Jadi ini adalah tampak dari gurunya, ya. Bisa dilihat ini adalah teacher A. Sekarang saya akan publish. Dan sekarang saya akan lihat dari sisi siswa. Ya, jadi ini adalah dari sisi siswa, bisa dilihat ini adalah loginnya Student Sally. Dan ini adalah demo contoh-contoh soal yang baru saja kita publish tadi dari sisi gurunya. Jadi akan saya tunjukkan. Jadi ini adalah tampaknya dari siswanya nanti. Jadi ini adalah contoh dari pilihan pertanyaan pilihan ganda tadi yang sudah kita buat. Lalu berikutnya adalah tipe pertanyaan multiple response questions, di mana ini mirip dengan pilihan ganda, tapi jawaban yang benar itu bisa lebih dari satu. Jadi dalam pertanyaan ini jawaban-jawaban yang benar itu adalah 3 yang di atas ini. Berikutnya adalah drag and drop gambar. Ini di sini bisa dilihat ada instruksinya yang dibuat oleh gurunya tadi. Seretlah benda-benda ini sesuai dengan kategorinya. Saya akan seret logam magnetik, logam non magnetik, dan yang non logam misalnya. Ya. Jadi ini adalah drag and drop image, drag and drop gambar. Nah, yang tadi saya tunjukkan itu adalah untuk biasanya di learning activities yang biasanya digunakan untuk IPA dan IPS atau pelajaran-pelajaran tradisional lainnya. Sedangkan
kami juga memasukkan beberapa learning activities yang sifatnya untuk belajar bahasa, untuk literasi bahasa. Jadi misalnya contohnya ini adalah audio response. Ini adalah untuk siswa belajar speaking atau berbicara. Jadi nanti siswa akan mendapatkan pertanyaan seperti ini, dan nanti jawabannya siswa harus record. Harus record, bisa langsung record melalui website ini, melalui platform ini, atau bisa direcord dengan recorder lain dan lalu nanti diupload ke sini. Inilah audio response untuk belajar bahasa. Nah, kalau tadi audio response itu untuk belajar speaking, ada juga audio question set yang untuk belajar listening. Jadi kalau tadi itu jawabannya berupa audio, sekarang ini pertanyaannya berupa audio. Jadi akan saya contohkan. Sore hari, Awang dan adiknya Rita sedang bermain. Mereka berpura-pura menjadi pahlawan super. Jadi ada contoh audio seperti itu, nanti yang bisa didengarkan. Habis itu nanti bisa dilihat di sini pertanyaannya. Ini misalnya Awang dan Rita sedang berpura-pura menjadi pahlawan super tadi. Atau nanti ada juga pertanyaan, maksudnya yang menceritakan apa yang sedang Bibi Neni siapkan. Nanti bisa diisi saja di free response ini sesuai dengan jawabannya. Jadi ini adalah pertanyaan yang berbentuk isian. Nah, nanti ini pertanyaan-pertanyaan ini, tipe-tipe pertanyaan ini juga bisa dibuat oleh gurunya terhadap suatu audio file seperti ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan listening ini. Dan tipe learning activities yang terakhir yang akan saya tunjukkan adalah video question set. Jadi seperti apa? Saya akan contohkan seperti ini. Halo teman-teman semuanya, saya Katika. Hari ini Katika akan menjelaskan mengenai sifat zat. Berdasarkan wujudnya, zat itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah zat padat, misalnya pulpen, atau buku, atau batu yang bisa teman-teman jumpai di jalanan. Nah, di sini bisa dilihat setelah satu bagian dari videonya selesai, akan muncul pertanyaan seperti ini. Nah, pertanyaan ini bisa dibuat oleh gurunya. Jadi misalnya di detik ke-28, gurunya mau mengeluarkan, siswanya mau disuruh mendapatkan pertanyaan seperti ini. Dari mana? Dari benda di bawah ini yang tidak merupakan zat padat. Itu adalah minuman soda. Seperti yang sudah dijelaskan di bagian video di 28 detik yang pertama. Saya akan save. Zat yang kedua. Jadi begitu adalah beberapa bentuk-bentuk dari learning activities yang ada di Pesona Edu A-Class. Satu hal lagi yang akan saya tunjukkan di video ini adalah collaborative activities. Bisa dilihat, ini ada 4 collaborative activities. Ini adalah aktivitas-aktivitas di mana semua guru dan siswa di suatu kelas bisa berdiskusi bersama mengenai suatu topik. Jadi ada 4 pilihannya, yaitu collaborative canvas, collaborative writing, multimedia forum, dan mind map. Di video ini, saya akan tunjukkan salah satunya, yaitu collaborative canvas. Di sini, guru bisa memberikan suatu topik atau instruksi, lalu siswa nanti bisa berpartisipasi dengan menempelkan post-it notes di dalam canvas ini. Jadi seperti ini contohnya. Ini adalah contoh dari beberapa post-it notes yang ada di dalam collaborative canvas ini. Dan tentu saja semua guru dan siswanya di kelas ini bisa berpartisipasi nanti. Jadi kayak bisa rame-rame berdiskusi di dalam canvas ini.
Jadi sekarang semisal saya adalah seorang siswa, saya mau ikut berpartisipasi dalam diskusi ini, ya, saya tinggal add. Nah, jadi misalnya katakan guru saya mengatakan kalau ada kasuari di Papua. Jadi, terima kasih Guru Re. Saya baru tahu kalau ada kasuari di Papua. Ya, katakan ini adalah salah satu contoh dari diskusi, ya, hanya untuk ilustrasi saja. Dan nanti bisa di post dan ditambahkan di dalam kanvas ini. Dan di sini bisa dilihat kalau ada macam-macam tipe file yang bisa diupload. Jadi bukan hanya teks saja, bisa gambar, bisa audio MP3, bisa video MP4, dan juga bisa video link dan URL dari website. Jadi ini adalah salah satu contoh dari collaborative activities yang ada di Pesona Edu E-Class. Satu poin terakhir yang saya mau tambahkan saja, di video sebelumnya saya sudah mengcover tentang buku digital interaktif Pesona Edu. Nah, itu adalah reader yang bisa diakses secara offline. Jadi, pertama-tama siswa dan guru hanya perlu menginstall aplikasinya dan menginstall bukunya sekali, lalu bisa diakses secara offline. Sedangkan kalau untuk reader yang ada di dalam Pesona Edu E-Class ini hanya bisa diakses apabila siswa atau gurunya sedang online atau mempunyai internet yang aktif. Itu adalah salah satu dari perbedaannya. Begitu saja penjelasan singkat dari saya tentang Pesona Edu E-Class. Terima kasih atas ketertarikan Anda dengan produk Pesona Edu.